Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisna dengan NIM A241241116 dari kelas B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah anti korupsi. Teman-teman, kasus suap kembali mencoreng wajah peradilan di Indonesia. Kali ini Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kasus korupsi minyak goreng. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, serta 3 hakim tipikor Jakarta Pusat, Jumiarto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Mutahram. Tidak berhenti sampai di situ, 2 pengacara dan seorang panitera juga ikut terseret dalam kasus ini. Para hakim diduga menerima suap untuk memberikan vonis bebas kepada 3 perusahaan raksasa kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Perusahaan-perusahaan ini sebelumnya terjerat perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit dan minyak sawit mentah atau CPO. Teman-teman, kasus ini jelas menimbulkan luka bagi masyarakat. Saat rakyat kecil harus antri dan kesulitan membeli minyak goreng karena harga yang melambung, perusahaan besar justru bisa memberikan kebebasan dengan uang. Inilah gambaran nyata betapa hukum di Indonesia bisa jadi dipermainkan oleh para pemilik modal. Kejaksaan Agung menegaskan, praktik ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan hancur. Lebih jauh, para pengusaha besar akan semakin berani melakukan kecurangan karena merasa bisa lolos dari jeratan hukum. Untuk solusinya segera diambil. Untuk solusi yang bisa diambil, di mana Mahkamah Agung perlu memperketat pengawasan terhadap hakim dan bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk KPK. Aturan penghukum bagi koperasi juga harus ditegakkan, bukan hanya menyasar individu. Selain itu, tata kelola industri sawit perlu diperbaiki agar tidak lagi menjadi lahan permainan oligarki. Kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh diperjualbelikan. Jika hukum hanya berpihak pada orang kaya, maka rakyatnya yang paling dirugikan. Dari Jakarta Tim, kami melaporkan kasus ini bisa menjadi momentum besar untuk membersihkan dunia peradilan dari praktik suap. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta sebagai tersangka kasus suap pengondisian vonis lepas terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara korupsi minyak goreng. Selain Arif, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni pengacara korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, dan AR alias Arianto. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, setelah ditetapkan tersangka, keempatnya langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejagung menyebut uang suap sebesar 60 miliar rupiah itu diberikan pengacara Marcella Santoso dan Arianto kepada Ketua PN Jaksel M. Arif melalui perantara tersangka Panitera Muda Wahyu Gunawan. Uang itu diberikan kepada Arif saat ia masih menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap itu diduga agar majelis hakim memutuskan vonis lepas terhadap terdakwa korporasi korupsi minyak goreng. MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui BG. BG tadi saya sebut panitera. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan on-slap.
Saat ini, Kejagung juga sedang mengusut aliran dana dugaan suap kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini. Adapun ketiga majelis hakim yang mengadili perkara ini adalah Ketua Majelis Hakim Juyamto dengan anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menyatakan perusahaan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan, primair maupun subsidiar jaksa penuntut umum. Namun, Hakim menyatakan perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana, sehingga Hakim membebaskan para terdakwa dari tuntutan jaksa. Tim UTV mengabarkan.